Atas penyertaan dalam hidup kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji memulakan namamu, karena Engkau kuduskan layakan setiap kami. Kami Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan bergirang-girang, kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan, kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian sepanjang berjalan. Sepanjang ku berjalan bersamamu Bapa, ku percaya Kau tetap setia. Kau berikan yang terbaik di dalam hidupku. Ku bersyukur berkasih setiamu. Ku menghidup bersamamu Bapa, hidup dalam rencanamu, oh Yesusku, tinggal dalam anugerahmu Bapa. Ku percaya rencanamu indah bagiku.
sehingga kami bisa melakukan firman dalam kehidupan kami masing-masing. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini bisa kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema ketika kita berada di tengah badai. Bapak Ibu, kita baca sama-sama dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Di sini bercerita tentang ketika para murid berada di tengah badai, Yesus berjalan di atas air dan menjumpai mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka begitu sangat ketakutan, bahkan mereka berteriak, itu hantu gitu. Lalu Tuhan Yesus katakan, tenang, ini aku. Dan Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Lalu ketika Tuhan suruh Petrus berjalan di atas air, awalnya Petrus bisa. Tapi ketika Petrus melihat kepada badai, Petrus pun tenggelam. Nah, Bapak Ibu, dari cerita firman Tuhan yang tadi Kak Evi sempat jelaskan ini, kita mau belajar sama-sama bagaimana reaksi kita ketika kita ada di tengah badai. Nah, di situasi kita yang saat-saat ini sedang terjadi, mungkin Bapak Ibu dan saya ada di tengah-tengah badai. Kehidupan kita, keluarga kita seperti perahu yang sekarang ada di tengah-tengah badai dunia. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah, entah itu kesulitan ekonomi, entah itu anak-anak, atau apapun badai yang sedang mengamuk dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Atau saat-saat ini kita mau belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan ketika badai itu mengamuk dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadilah tenang. Ayat 27 katakan seperti ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Seringkali ketika dalam masalah kita menjadi takut, khawatir, panik, kalut, berlebihan. Nah, hari ini kita belajar di tengah badai, jadilah tenang. Mengapa Bapak Ibu dan saya harus tenang ketika kita ada di tengah badai persoalan, badai masalah, badai sakit penyakit? Karena yang pertama, dengan tenang kita bisa memikirkan solusi yang baik dalam situasi yang sedang kita hadapi. Ketika Bapak Ibu nggak tenang, panik, pasti nggak bisa temukan jalan keluar. Tapi ketika kita tenang, kita bisa temukan jalan keluar. Yang kedua, dengan menjadi tenang kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 9 katakan seperti ini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, wajar sekali ketika dalam masalah kita menjadi panik, akhirnya kita lupa satu hal yang penting ketika kita dalam situasi yang sulit atau badai sedang mengamuk di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu berdoa. Karena itu Alkitab ingatkan kembali setiap kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, dapat melihat Yesus di tengah badai. Ketika badai mengamuk, para murid ketakutan, mereka melihat Yesus karena mereka saking takutnya akhirnya mereka teriak hantu. Mereka lupa bahwa Yesus bisa ada di tengah-tengah mereka atau ada di tengah badai. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam masalah, ketika badai mengamuk dalam kehidupan kita, kita sering lupa atau tidak melihat kepada Yesus. Atau kita akhirnya kalut, kacau sendiri, panik berlebihan, akhirnya lupa mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Tapi hari ini kita belajar ketika badai itu mengamuk, mari tenang dan lihat kepada Yesus. Pandang Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah setiap kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah badai? Yang kedua adalah jangan melihat kepada masalah atau situasi. Matius 22 ayat 29 sampai 30 katakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu, di tengah badai yang sedang mengamuk dalam kehidupan kita, marilah kita memandang kepada Yesus dan jangan melihat kepada situasi. Ketika lihat kepada situasi, Petrus akhirnya jatuh dan tenggelam. Ketika dia lihat badai dan bukan memandang kepada Yesus, Petrus akhirnya kehilangan kendali dan dia tenggelam. Jangan sampai ketika masalah itu datang, badai itu mengamuk dalam kehidupan kita, kita nggak mau fokuskan diri kita kepada Yesus, tapi kita lihat masalah, lihat sakit penyakit, lihat ekonomi, lihat anak-anak, atau lihat kayak kami kena corona. Ketika kita lihat kepada badai, Bapak Ibu, pasti kita jatuh, pasti kita tenggelam, pasti kita berteriak tolong, pasti kita ketakutan, pasti kita merasa gak ada harapan.
Tapi ketika Bapak Ibu, saudara dan saya di tengah badai, pandanglah Yesus. Ketika Petrus memandang Yesus, Petrus dapat berjalan di atas air. Apakah Bapak Ibu, saudara dan saya mau berjalan di atas badai? Maka satu-satunya solusi untuk bisa berjalan di atas badai, kita memandang kepada Yesus. Dengan kita melihat Yesus, kita akan temukan kekuatan, kita akan menemukan pengharapan, kita akan temukan solusi, kita akan mendapatkan jalan keluar. Karena itu ingat Bapak Ibu, di tengah badai jadilah tenang, dan di tengah badai jangan melihat kepada situasi. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami pelajari hari ini. Di tengah badai kami mau memandang kepada Yesus dan tidak melihat kepada situasi. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, ajar kami untuk tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dan menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati dan memimpin seluruh kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.